Kamu setuju kan bercerai dengan Dario? Bercerai? Iya sayang. Savannah terdiam dengan bola mata bergerak ke kanan kiri tanda sedang gelisah. Ayuma cukup terkejut melihat respon putrinya yang tidak langsung mengiyakan pertanyaannya. Setelah apa yang Dario lakukan, Ayuma berpikir Savannah akan langsung menuntut cerai tanpa pikir panjang. Namun ternyata Savannah masih membutuhkan waktu untuk berpikir. Sayang, Ayuma menyentuh lengan putrinya. Enggak mah, aku enggak mau cerai. Kenapa? Apa karena anak kamu? Karena aku mencintai Mas Dario. Cinta tidak seharusnya menyakitkan, nak. Cintamu pada Dario membuat kamu terluka. Coba pikirkan matang-matang, flashback dan ingat-ingat kembali apa yang kamu alami selama pernikahan. Ingat penderitaan lahir dan batin kamu sayang. Dario selalu mengabaikan kamu dan lebih mementingkan mantan istrinya. Dario gagal menjadi suami. Dia gagal melindungi kamu dan terus membuat kamu tersiksa sampai kamu masuk rumah sakit dan berkali-kali mengalami luka batin. Aku kuat mah, aku bisa bertahan. Aku ingin bahagia bersama Mas Dario dan anak yang ada di dalam kandunganku mah. Kamu gak sekuat itu sayang, ya Tuhan. Ayuma menjambak rambutnya sendiri saking frustasinya mendengar jawaban putrinya. Kalaupun kamu bahagia, selalu ada luka di balik kebahagiaan kamu. Kamu tidak akan pernah benar-benar bahagia bersama Dario. Hanya penderitaan yang akan kamu dapatkan jika kamu terus mempertahankan pernikahan ini, Savannah. Sayang, tolong jangan sakiti diri kamu terus. Hati mama sakit melihat kamu terluka, nak. Mama yakin kamu bisa bahagia meskipun tanpa Dario. Percaya sama mama. Ayumah berkaca-kaca sambil mengusap pipi putrinya. Masih banyak laki-laki di luar sana yang lebih baik daripada Dario, nak. Mama yakin kamu akan menemukan laki-laki yang mencintai kamu dengan tulus. Laki-laki yang akan selalu memprioritaskan kamu. Jika alasan kamu bertahan demi anak kamu tidak akan bahagia jika ibunya tertekan dan menderita. Mama yakin kamu bisa membesarkan anak kamu dengan baik meskipun tanpa figur seorang ayah. Di sini juga ada banyak laki-laki yang bisa menggantikan posisi Dario. Ada Bang Andrew, Victor, Vernon. Mereka akan menyayangi anak kamu. Tapi aku maunya tetap Mas Dario, Ma. Ayuma speechless. Ayuma benar-benar tidak mengerti jalan pikiran Savannah yang masih mau mempertahankan pernikahan meskipun sudah berkali-kali disakiti. Kenapa? Apa alasannya? Cinta. Jangan terlalu bucin, nak. Cinta sepihak tidak akan membuat kamu bahagia. Dalam membangun rumah tangga harus dua arah dengan cinta kamu dan cinta Dario. Kalau hanya salah satu pihak yang berjuang, rumah tangga akan hancur. Hanya cinta saja pun sebenarnya tidak cukup. Harus ada pengertian, saling mendukung, tidak egois dan mau mengalah. Tapi Dario, dia laki-laki paling egois yang pernah mama temui. Setiap manusia bisa berubah, mah. Aku yakin Mas Dario akan berubah. Ya Tuhan sayang, iya mama tahu manusia bisa berubah. Tapi kamu tahu yang namanya watak. Watak itu bawaan dari lahir dan susah diubah. Kedua orang tua Dario saja mungkin tidak mampu mengubah watak anaknya, apalagi kamu yang baru beberapa tahun hadir dalam hidup Dario dan berharap bisa mengubah wataknya menjadi lebih baik. Benar, tidak ada yang tidak mungkin, tapi kemungkinan Dario berubah sangat kecil.
Sadarlah nak, sadar, pakai logika kamu, sayangi tubuh dan mental kamu. Sudah cukup kamu menderita, kamu harus bahagia. Meskipun tanpa Dario, Mama juga gak bermaksud ikut campur urusan pernikahan kamu. Tapi ini sudah keterlaluan sebagai ibu. Mama gak mau kamu terus tersakiti nak, tolonglah. Savanah menggeleng. Aku tetap mau sama Mas Dario. Bahkan rasanya aku kangen banget dan mau ketemu sama Mas Dario sekarang. Mama bisa mengantarku pulang ke rumah Mas Dario. Ayumah ternganga. Tidak, Mama tidak akan pernah mengantar kamu ke rumah Dario. Kamu punya rumah sendiri. Ini rumah kamu dan masih banyak rumah lainnya. Kamu putri keluarga Barak. Kamu tidak perlu khawatir dengan tempat tinggal dan uang. Tapi rumah Mas Dario, rumah yang paling nyaman, mah. Di rumah itu aku bisa tinggal berdua dengan Mas Dario. Aku pun ingin kembali dengan Mas Dario, bukan karena uangnya, tapi karena aku mencintainya. Tolong antarkan aku ke rumah Mas Dario sekarang. Mama bilang tidak ya tidak. Ayumah turun dari ranjang dan tiba-tiba keluar dari kamar. Lalu tak lama Ayumah kembali lagi membawa tali. Mama, kenapa membawa tali? Untuk mengikat kamu supaya putri Mama yang bodoh dan bucin tidak kembali ke manusia super egois seperti suami kamu. Ayumah mendekati ranjang, menatap bergantian tangan dan kaki putrinya. Namun melihat banyaknya luka di tubuh putrinya, Ayumah juga tak tega mengikat kaki dan tangan putrinya. Lalu tiba-tiba Savanah tertawa keras. Kenapa kamu ketawa? Apanya yang lucu? Mama lucu banget. Ayumah duduk di tepi kasur dan menatap gemas putrinya yang masih tertawa. Savanah, Mama lagi serius. Mama akan mengikat tangan dan kaki kamu kalau kamu masih bersikeras kembali sama Dario. Puas tertawa, Savanah pun menatap Ayumah dan menggenggam tangannya. Savanah ingin duduk, tapi perutnya masih sakit dan tubuhnya masih lemah. Untuk sekarang Savanah hanya bisa terbaring di kasur. Aku sudah memutuskan pilihanku, Ma. Pilihan apa? Aku ingin bercerai dengan Mas Dario. Semua yang aku katakan tadi hanya bercanda. Aku ingin melihat gimana reaksi Mama. Aku pikir Mama akan menyuruhku bertahan dengan Mas Dario. Kamu ini. Ayumah menoel puncak hidung putrinya dengan gemas. Tidak mungkin Mama menyuruh kamu bertahan dengan manusia super egois seperti Dario. Savanah tersenyum. Sini mah, berbaring lagi di sampingku. Aku ingin memeluk Mama. Ayumah pun berbaring lagi di samping putrinya. Perlahan merapat Savanah memeluk tubuh mamanya dengan erat. Aku lelah, Ma, lirih Savanah. Aku benar-benar gak sanggup bertahan. Aku hampir kehilangan bayiku. Jika aku tetap memaksa bertahan, tidak menutup kemungkinan aku akan benar-benar kehilangan bayiku. Savanah berkaca-kaca. Dengan segera Ayumah mendekap erat tubuh putrinya dalam pelukan. Kemarin saat Mas Dario menculikku, Mas Dario terlihat bersungguh-sungguh ingin berubah. Aku percaya dan memberinya kesempatan sekali lagi. Tapi saat melihat Zia terluka karena kecelakaan waktu itu, Mas Dario seperti lupa segalanya. Seluruh fokus Mas Dario langsung tertuju pada Zia. Sebenarnya saat itu aku tidak masalah jika Mas Dario menolong Zia. Aku pun ingin menolong Zia dan membawanya ke rumah sakit. Tapi kenapa Mas Dario sama sekali tidak menatapku? Aku seolah terlupakan begitu saja, padahal aku ada di sana. Tapi kenapa Mas Dario nggak melihat ke arahku dan bertanya bagaimana kondisiku? Mas Dario hanya fokus pada Zia dan Mas Dario menatap Zia seolah Mas Dario takut kehilangan dunianya. Sakit mah di sini. Savanah menekan dadanya yang begitu sakit. Aku sudah benar-benar nggak sanggup. Aku nggak kuat, Ma. Tak terasa air mata Ayumah mengalir begitu saja mendengar nada kesakitan putrinya. Kalau kamu nggak kuat, berhentilah. Jangan terus menyiksa diri sendiri.
Iya ma, aku berhenti. Savanah memejamkan mata dengan setetes air mata mengalir dari sudut mata. Perih, hatinya begitu perih. Bahkan luka fisiknya tak sebanding dengan luka hatinya. Seandainya cinta Savanah tidak sedalam ini, pasti perpisahan tidak akan sesakit ini. Sekarang kamu harus mulai mencintai diri kamu sendiri. Selama ini kamu terlalu fokus membahagiakan orang lain sampai kamu melupakan kebahagiaan kamu sendiri. Iya, Ma. Tapi aku sedang hamil. Apa aku boleh bercerai? Mama belum tahu soal ini. Nanti Mama tanya sama Victor. Victor kan pengacara. Dia pasti bisa menemukan solusi yang terbaik untuk kamu dan Dario. Sekarang gak usah pikirin lagi yang namanya Dario. Fokus pemulihan dan fokus bayi yang ada di kandungan kamu. Iya, Ma. Savannah tersenyum dan memandangi wajah mamanya. Dengan intens, perlahan Savanah mengangkat tangan dan mengusap pipi perempuan yang begitu ia nantikan kedatangannya. Savanah sama sekali tidak menyangka Tante Elsa yang selama ini dia kenal sebagai Ibu Victor adalah ibu kandungnya. Pantas saja saat itu, saat pertama kali Savanah memeluk Tante Elsa, perasaan Savanah begitu tenang dan damai, seolah sedang memeluk ibu kandung sendiri. Ternyata saat itu Savanah sudah merasakan ikatan batin dengan ibu kandungnya. Mamaku ternyata cantik, lebih cantik daripada yang aku bayangkan, liris Savanah dengan senyum manisnya. Ayuma ikut tersenyum. Kamu juga sangat cantik. Oh ya, Ma. Papa di mana, Ma? Papa tinggal di rumah ini. Tapi dari kemarin aku nggak melihat Papa. Aku malah mengira Om Andrew papaku. Tapi ternyata abangnya Mama. Seketika Ayumah terdiam dengan pikiran berkecamuk. Jika Savanah tahu Abian adalah ayah kandungnya, Savanah pasti sedih dan kecewa. Ayah kandung yang selama ini ia nantikan kedatangannya, yang ia rindukan setiap malam, yang ia harapkan akan menjadi pelindung dan penjaganya. Namun ternyata ayah kandungnya adalah orang yang menyumbang penderitaan paling banyak dalam hidup Savanah. Ayuma juga tak rela Abian bertemu Savanah. Abian harus menderita dalam penyesalan, terus mencari Savanah ke sana kemari, dan penasaran bagaimana kondisi Savanah. Bahkan dalam tidurnya pun, Ayumah berharap Abian tidak tenang dan terus bermimpi buruk. Di sisa masa tuanya, Ayumah ingin Abian tidak pernah tenang menjalani hari-harinya. Abian harus merasakan kesakitan yang lebih parah daripada yang Savanah alami. Mama, panggil Savanah sekali lagi karena Ayumah hanya diam, namun ekspresinya terlihat marah. Mama kenapa? Kok kelihatan kesal? Ayumah mengerjap dan tersenyum. Selama Mama hilang ingatan, ternyata papa kamu sudah menikah lagi. Papa kamu sangat mencintai istri keduanya dan juga anaknya. Tidak ada lagi tempat di hatinya untuk Mama. Dan kamu, Mama juga ingin menggugat cerai papa kamu. Seketika wajah Savanah berubah sendu. Mama pasti ingat. Mama pasti sangat sedih. Sedih sudah pasti, tapi Mama tidak mau larut dalam kesedihan. Dengan atau tanpa papa kamu, Mama akan tetap melanjutkan hidup. Mama tidak akan kehilangan semangat hidup. Mama, meskipun Mama harus berpisah dengan laki-laki yang Mama cintai, apalagi sekarang Mama sudah menemukanmu. Mama sudah tidak peduli dengan apapun lagi. Yang penting Mama bisa selalu bersama kamu. Mama ingin menghabiskan waktu lebih banyak bersama putri Mama. Mari kita mengukir banyak kenangan yang seharusnya kita ukir 20 tahun yang lalu. Savanah tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Iya, Ma, aku juga ingin menghabiskan waktu lebih banyak, Mama. Aku mau usul, Ma. Usul apa, sayang? Ayumah gemas dan mencium kening putrinya. Aku mau kita ke pantai, main pasir, terus kita kejar-kejaran di tepi pantai. Aku juga mau masak-masak sama Mama. Aku mau kita hangout bareng. Aku mau kita dinner berdua. Aku mau semuanya cuma berdua sama Mama.
Satu-satu ya, kita akan melakukan semuanya. Iya mama, Savana menduselkan wajahnya di dada Ayumah dan memeluk erat. Ayumah pun membalas pelukan itu tak kalah. Aku seneng banget ketemu mama. Sekarang gak akan ada lagi yang mengataiku anak sapi. Memangnya ada yang mengatai kamu anak sapi? Ada mah. Dulu waktu SD teman-temanku bilang mereka minum ASI ibu, sedangkan aku dari kecil minum susu kemasan yang katanya susu dari ibu sapi. Terus mereka bilang aku anak sapi. Ayumah sedih mendengar cerita putrinya, tapi juga tidak bisa menahan tawa. Maaf sayang, mama malah ketawa. Savana ikut tertawa juga. Dulu aku pasti nangis, tapi sekarang setiap mengingat ledekan mereka, aku jadi ketawa. Ledekan itu juga yang memotivasiku untuk semakin pintar. Aku akan buktikan anak sapi bisa lebih pintar daripada anak manusia. Kamu bukan anak sapi sayang, udah dong. Ayumah tetap tidak bisa menahan tawa. Dengan gemas Ayumah mencubit pipi putrinya. Iya, sekarang aku bukan anak sapi, aku anak mama. Savana mengeratkan pelukan sembari memejamkan mata. Ternyata seperti ini rasanya pelukan ibu kandung, hangat, nyaman, tenang, dan aman. Sekarang rasanya Savana tidak takut apapun dan siap menghadapi semua masalah yang akan datang. Dunianya akan baik-baik saja selama ibu selalu ada untuknya. Dulu saat Savana menerima lamaran Dario menjadi istrinya, ada harapan Dario akan menjadi pelindung dan support sistemnya. Namun harapan Savana terlalu tinggi lagi, dan untuk yang kesekian kali Savana tersakiti oleh harapannya sendiri. Savana lebih berharap dan ingin benar-benar berhenti untuk sekarang. Entah bagaimana ke depannya nanti, entah dia dan Dario berjodoh atau tidak, Savana tidak tahu. Tapi yang jelas sekarang Savana ingin berhenti. Savana ingin mengakhiri cinta berbalut penderitaan ini. Savana ingin menjauh dari Dario sejauh-jauhnya. Kali ini Savana berharap tidak akan bertemu dengan Dario.